Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Septiana, Prodi Sistem Informasi. Jadi kali ini saya buat video mengenai penggunaan XMPP ya, PHP-MyAdmin. Terutama nanti kita apa namanya tuh, bikin video tutorial gimana caranya menggunakan SQL syntax gitu ya. Mulai dari create tabel, buat relasi, terus input data, delete database, dan lain sebagainya. Nanti kita coba praktekkan. Mungkin itu. Kita mulai langsung aja. Jadi di sini saya sudah install SMPP-nya. Gitu. Nah, di sini tuh poinnya adalah, jadi dari kita tuh akan coba coba implementasikan ya dari ERD yang sebelumnya kita sempat buat. Kita buatkan bentuk tabel gitu ya di PHP-MyAdmin gitu untuk tabel-tabelnya dan kolom-kolomnya. Nah, ada dua cara untuk akses ke apa namanya tuh, ke database. Itu bisa via apa namanya tuh, command prompt gitu ya, atau bisa akses lewat PHP-MyAdmin. Nah, kalau via PHP-MyAdmin ini pastiin aja untuk port 3306-nya itu bisa diakses. Udah nyala ya. Ini kalau kita apa namanya tuh, localhost PHP-MyAdmin. Oh, PHP-admin. Nah, ini dia ya untuk tampilan atau GUI dari PHP-MyAdmin-nya sendiri, ataupun kita bisa akses lewat CMD itu seperti ini. Sebentar. Kita masuk ke folder SMPP, lalu MySQL bin. Nah, ini kita bisa open in terminal. Kita ketikin aja MySQL. Di sini access denied, bla bla bla. Oh ya, MySQL min u root. Nah, ini kita udah masuk ke database-nya. Terus kalau misalnya kita mau show database, ini untuk nampilin database yang ada. Oh, show databases ya. Databases. Nah, ini masih sama ya dengan yang ini, jadi belum ada apa-apa. Lalu berikutnya kita akan coba untuk coba bikin database ya. Nah, pertama untuk di command prompt ya. Ini kita bisa lakukan di dua cara ya, bisa PHP-MyAdmin ataupun di command prompt. Nah, kalau di command prompt ini kita bisa langsung aja create apa namanya tuh, database. Lalu di sini kita kasih aja namanya apa. Misalkan namanya itu adalah rumah sakit gitu ya. Nih, tinggal create aja. Nah, ini udah oke. Ini kalau kita show database lagi, di sini ada muncul rumah sakit ya. Dan di sini kalau kita reload, ini muncul juga rumah sakit. Nah, ini kalau kita mau delete, ini kita bisa lewat sini, gimana ya, operation. Kita bisa drop database lewat sini, atau kita bisa drop di sini gitu ya. Kalau misalnya di sini kita bisa langsung aja drop, terus nama database-nya apa, drop rumah sakit. Cuman yang perlu diingat adalah um, bentar, drop, kalau ngedrop tuh gimana ya? Drop database rumah sakit. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kalau kita show lagi, ini nggak ada nih
dan ini rumah sakit juga hilang. Yang perlu kita ingat adalah kalau kita drop, semua tabelnya itu akan hilang termasuk juga datanya. Nah, berikutnya kita akan coba tadi ya bikin lagi. Kita create di sini rumah sakit misalkan ya. Ini nah terus kalau di panduannya menghapus basis data, oke. Lalu ini kita create table. Nih, misalnya di sini kita create table ya. Nah, untuk create table ini kita bisa lewat sini ataupun lewat command prompt. Nah, ya, misalkan kita lewat command prompt ya. Oke, yang pertama kita coba praktekkan lewat CMD ya atau command prompt untuk create tabel pasien dulu. Oke, pertama kita ketikin aja create tabel atau sebenarnya gini juga bisa sih create tabel pasien gitu ya. Terus di sini untuk apa namanya tuh primary key-nya ID pasien, tipe datanya integer, length-nya itu di 3. Lalu ini kita kasih primary key auto increment juga karena kita pengen datanya auto increment. Lalu di sini ada nama pasien, lalu ada nama pasien, di sini varchar 30 ya. Terus alamat pasien, pasien juga kita kasih string ya, varchar di sini 100 gitu. Sebenarnya bisa pakai teks juga. Jenis kelamin, di sini kita varchar satu aja karena itu mungkin cuma P atau L aja mungkin ya. Itu sama. Terus penyakit, ini juga kita kasih varchar di 100. Dan terakhir itu ada nomor HP, gitu ya. Kita varchar juga. Nah ini kenapa nomor HP itu bukan nomor? Karena nomor HP itu nggak perlu di apa ya istilahnya tidak ada perhitungan matematika di sana makanya kita bisa gunakan varchar saja. Oke, kita enter. Oh iya, kita select dulu ya database-nya. Jadi kalau kita tadi udah show databases, nah di sini udah ada database rumah sakit, kita tinggal use aja. Use rumah sakit. Nah, ini udah database changed. Nah, kita tinggal masukkan query untuk create tabel nih. Query oke. Nah, di sini kalau misalkan kita apa namanya tuh select kalau kita masuk ke sini rumah sakit. Nah, di sini muncul tabel pasien dengan kolom-kolomnya ya. Ini kita bisa lihat di strukturnya ID pasien bla bla bla. Seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita juga bisa bikin untuk tabel yang lain ya. Gitu. Untuk tabel yang lain ya tapi sebelum ke sana, nah tadi kan lewat CMD ya. Nah, kalau misalkan lewat admin itu bisa lewat insert sini. Gitu. Nanti tinggal masukin aja kayak apa namanya tuh? Bukan. Struktur sorry. Pasien new. Nah, ini new. Nah, ini nanti kita masukin aja namanya apa, tipe datanya apa, lengthnya berapa. Kayak gitu. Terus nanti juga ada di sini eh apa namanya tuh? mm, mm, Apakah dia auto increment atau enggak ini gitu ya. Terus eh, di sini primary kita di mana ya? Reboot, function, length. Nah, ini.
indeksnya apakah primary atau bukan. Itu kita bisa set di sini. Nah, berikutnya adalah kita coba aja ya bikin untuk query yang lainnya, untuk tabel yang lainnya, yaitu kita coba yang administrator. Nah, create tabel administrator, ID admin, integer 3, lalu ini juga kita kasih primary key, auto increment. Di sini ada nama admin, varchar 30, lalu berikutnya ada waktu jaga. Waktu jaga kita kasih varchar 100. Oke, itu untuk administrator. Berikutnya kita create tabel untuk dokter. Sini ID dokter itu integer 3. Lalu oke, tutup dulu ya. Ininya primary key seperti biasa. Primary primary key auto increment, lalu di sini ada nama dokter. Nama dokter itu kita kasih varchar, lengthnya itu di berapa ini? Varchar 30. Lalu alamat dokter ini di 100, varchar 100. Lalu di tanggal lahir ini kita kasih tipe datanya tuh date ya. Lalu nomor HP varchar cukup di 15. Terus spesialis ini kita bisa kasih varchar juga 15. Lalu waktu kerja ini kita bisa kasih varchar juga ya di 100. Seperti ini. Oke, kalau udah kita enter. Oke, kita udah berhasil untuk create tabel dokter. Berikutnya kita bikin antara ini ya, dokter dengan admin gitu. Nah, ini kita bikin tabel dokter admin. Sini ID data integer 3, lalu kita kasih primary key ya karena ini primary key dan ini auto increment juga. Terus di sini ada ID dokternya integer 3, lalu ada ID admin integer 3. Nah, ini nanti kita akan relasikan ya di akhir. Gitu. Jadi dokter ke dokter, ID admin ke admin. Seperti itu. Kita create. Oke, berhasil. Berikutnya juga kita bikin untuk antara tabel pasien dan juga dokter ya. Itu tadi kita create tabel pasien dokter. Di sini kita kasih ID-nya, ID integer 3. Lalu ini kita kasih primary key juga, auto increment juga. Lalu ID dokter, ini kita kasih integer 3. Lalu ID pasien, integer 3. Lalu waktu periksa, nah ini untuk data mengenai waktu periksanya ya. Kita kasih date. Lalu resep. Nah, resep ini kita kasih varchar aja di 100. Kita create, sip. Dan berikutnya adalah kita untuk bikin tabel daftar atau pendaftaran ya. Nah, sini kita bisa create tabel daftar. Di sini ada ID daftarnya. Seperti biasa, primary key, lalu auto increment juga, lalu ada ID pasien. Jadi pasiennya siapa nih yang daftar, pasien mana gitu yang daftar, dan juga ada ID admin atau yang melayaninya, gitu ya. Nah, ini sudah kita, oh sebentar ini, create tabel daftar, ID daftar primary key auto increment. Oh ini tipe, sip. Berikutnya
Nah ini ya, kita coba show atau show tables, iya benar, show tables. Nah ini, tabel yang ada di rumah sakit, administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, gitu ya. Nah berikutnya adalah, sebelum sana di sini juga kita bisa refresh. Di sini ini sama ya, gitu tampilannya ada tabel-tabel berikut. Lalu berikutnya adalah kita, oh ya, mungkin kita bisa untuk ngatur ya relasi. Kita bisa ngatur relasi antar tabelnya lewat PHP My Admin-nya. Nah, caranya adalah ini kita bisa masuk ke si PHP My Admin-nya, terus kita klik masuk ke rumah sakit aja, terus di sini kita masuk ke tab designer. Nah, ini tab designer. Berikutnya adalah kita nanti tinggal sesuaikan aja ya. Nah, sebelum kita bikin relasinya, kita harus tentuin dulu kan foreign key-nya. Kayak tadi di pasien dokter, foreign key-nya ada ID dokter sama ID pasien yang nanti ngarah ke tabel pasien dan juga dokter. Lalu di admin juga, oh admin nggak ada. Kalau di pasien dokter, mana tadi? Dokter admin, ini foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Gitu. Nah, untuk eh untuk ngasih foreign key gitu ya. Misalnya tadi di dokter admin itu jadikan foreign key. Ini kita bisa ke mana nih? Ke struktur kah? Ya, kita ke struktur ke dokter admin, terus ke struktur. Nah, di sini kita change ID dokter atau bisa langsung sini ya, more. Nah, ini kita kasih index gitu. Jadi foreign key itu penting kita perlu indexing dulu untuk kolomnya. Ini kita tambahin index. Ya. Nah, ini juga sama ID admin. Ini juga kita indeks juga karena itu adalah foreign key-nya. Lalu kita lakukan juga untuk tabel yang lain ya. Tabel dokter dan em, kalau di dokter kayaknya nggak ada foreign key. Paling dokter admin. Di dokter admin ini ada, oh ya ini udah ya dokter admin. Dokter pasien. Pasien atau pasien dokter ya. Ini kita bisa ke sini, kita kasih indeks. Terus ini juga kita kasih indeks. Harusnya dua tabel ini aja sih ya. Nah, termasuk juga di daftar. Di daftar juga harusnya kita bisa tambahkan ya. Untuk foreign key-nya itu, jadi ID pasien itu kan foreign key juga ya. Kita indeks. ID admin juga sama. Indeks. Nah, seperti itu. Lalu, setelah foreign key-nya dibuat, gitu ya. Ini kita bisa bikin relationship-nya. Nah, caranya adalah kita gimana? Masuk ke tabel designer lagi, terus kita create relationship mana nih? Ini ya, create relationship. Nah, ini kita bisa ini, pasien dokter, select reference key. Dengan primary key terlebih dahulu sebagai reference. Oke, berarti di sini misalkan ID dokter, gitu ya, terus select foreign key-nya.
pertama ke pasien dokter sini. Nah, ini kita bisa pilih on delete, cascade atau set null. Jadi kalau misalkan data dokternya dihapus, maka pasien dokternya akan dihapus. Nah, paling kita set null aja ya, gitu. Oke, ini. Terus ID pasien. Terus kita bisa create relationship juga dari yang daftar. Daftar itu pasien ke ID ini foreign key ya salah. Sebentar. Cancel. Pasien berarti dari sini. Create relationship, terus kita pilih yang primary key-nya dulu, lalu kita pilih foreign key-nya. Oke, di sini juga sama. Ketika di delete data pasiennya, maka yang data ininya harusnya kita restriksi ya. Gitu, karena kan ini data pendaftaran, ketika data pasiennya dihapus, jangan sampai hilang gitu datanya. Karena ini tinggal disesuaikan aja, harusnya dengan apa namanya kebutuhannya ya. Tapi kalau di sini kita bisa set aja untuk on delete sama on update itu ke cascade semua ya, gitu. Misalkan. Lalu berikutnya adalah rumah sakit, dokter dan admin. Dokter itu kita create relationship. Nah, dokter ke dokter admin berarti dokter ke dokter admin. Ini juga sama, kita set di cascade semuanya dulu, nggak apa-apa. Lalu berikutnya adalah administrator, ya ini di daftar ya. Relationship, admin, ID admin. Sama, kita cascade aja. Lalu berikutnya adalah, ini banyak ya, lumayan, sebentar. ID pasien udah, ID dokter, ID admin, ID, oh ini belum nih. Kita create relationship dari admin, administrator, ke dokter admin. Ininya sama, kita pilih cascade aja. Berikutnya adalah, ada yang belum kita relasiin nggak? Oh ini ID pasien, kita create relationship dari data pasien, ID pasien ke pasien dokter. Ini kita cascade juga sama ya. Nah, apakah masih ada? Kita coba rapihin dulu ya. Oke, di admin, admin, admin. Ini udah kerelasiin. Ini ID dokter, ID pasien. Nah, udah ya. Ini kita sudah berhasil untuk merelasikan semuanya. Paling kita coba atur-atur dulu ya sebentar. Pasien dokter di sini. Terus ini pasien. Mana nih? Pasien sebelah sini. Biar kita samain aja dulu dengan yang di praktikum ya. Di praktikum, di sini daftar, terus di sini ada administrator, terus dokter di mana? Dokter di bawah sini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini udah mirip dengan yang ada di praktikum. Nah, mungkin berikutnya adalah kita untuk insert ya. Insert kita bisa lewat CMD atau misalkan lewat sini di menu insert. Di sini ya, kita bisa masukin ID adminnya gitu ya. Di sini berapa, nama admin, waktu jaga dan sebagainya. Nah, kita coba ikuti ya di modul praktikum, kita coba lewat CMD dulu. Nah, ini kita udah use rumah sakit ya, harusnya. Itu. Nah, kita tinggal insert aja. Query-nya itu adalah insert into gitu ya, pasien. Kita insert into pasien, misalkan di sini
Untuk kolomnya itu ada ID pasien, terus nama pasien, lalu ada alamat pasien, jenis kelamin, gitu ya. Nah, lalu di sini adalah value-nya, values. Nah, ini kalau misalnya kita pengen masif eh kita input satu data ya. Sebentar. Misalnya di sini satu, sininya adalah Joko Widodo, lalu Jalan Pakis, misalkan ya, gini aja, panjangan. Ininya satu, jenis kelaminnya satu. Nah, berarti kalau satu tuh bisa kita defense sebagai laki-laki atau perempuan, itu tergantung. Oke, kita enter, sip. Nah, ini datanya udah masuk. Nah, kalau misalkan kita select all from pasien, ini akan ada datanya seperti ini. Nah, penyakitnya masih kosong, nomor HP juga masih kosong karena kita nggak input tadi. Seperti itu. Dan di sini juga di data pasien harusnya ada nih satu gitu. Berikutnya, nah ya, kalau misalkan lewat lewat sini itu bisa juga gitu ya, tanpa tanpa dari apa namanya tuh, tanpa dari komen gitu. Jadi di sini kita bisa input juga gitu. Misalnya tadi select ini ya, mana? Misalnya di sini insert into pasien kayak gitu kan. Terus nanti di bawahnya ID, ya di sini misalkan. Terus di sini values-nya nah, kayak gini juga bisa ya. Itu tapi karena kita udah ini misalnya di sini dua ya, Jokowi dua kayak gini. Nah, ini bisa kita langsung coba go. Nah, ini berhasil. Satu sini masuk ya, Jokowi Widodo dua. Oke, seperti itu. Lalu bisa juga lewat yang tadi ya, lewat insert ini. Mana tadi tuh? Insert ini gitu. Ya. Lalu berikutnya kita bisa select ya. Tadi kita udah coba select juga datanya di CMD di sini gitu ya. Di kita show mana? Select. Nah, ini select all from pasien ini ada dua datanya. Terus atau kita bisa lihat juga dari PHP My Admin-nya ya. Gitu. Atau misalkan kita juga bisa select hanya beberapa kolom saja, misalkan pengen nama pasien dan alamat pasiennya aja. Ini juga bisa from pasien seperti ini. Lalu berikutnya adalah hmm, kalaupun misalkan di lewat SQL PHP juga di sini bisa juga ya sama. Jadi tinggal di copy paste aja untuk query SQL-nya. Nah, terus kita bisa juga select ya dengan filter where gitu. Jadi ada syaratnya nih gitu. Nah, kita bisa misalkan select em, apa ya? Misalkan nama pasien, select all from em, pasien where. Nah, misalkan kita pengen yang kita coba set dulu si pasien. Pasien ini kita ubah misalkan jadi 0 gitu ya. Nah, kita pengen where jenis kelaminnya itu sama dengan 0. Nah, maka yang muncul nanti hanya ada yang jenis kelaminnya 0 tadi. Kayak gini ya. Ini kalau misalnya kita show, oh, nah ini kan ada ya. Oh. Lalu berikutnya itu bisa juga apa namanya? Kita bisa pakai like kayak gitu ya. Itu kita bisa juga. Nah, berikutnya kita coba join antar table. Nah, ini untuk joinnya kita coba antara pasien dokter dan juga dokter ya dari tabel pasien. Jadi tabel pasien, pasien dokter dan juga
tabel dokter. Oke, kita bisa langsung aja select P, ini nanti P itu adalah alias tabel dari tabel pasien, nama pasien, terus PD ini pasien dokter ya nanti aliasnya, waktu periksa, itu lalu PD resep, ini juga sama nanti ngambil dari pasien dokter untuk kolom resep ini, lalu D nama dokter ini dari tabel dokter, from, ini kita bisa from pasien, nah ini kita kasih alias, terus kita join. Nah, kalau join ini berarti kalau misalkan data di apa ya pasien dokternya itu nggak ada, maka dia nggak akan muncul gitu. Berbeda kalau pakai left join. Kalau pakai left join itu walaupun data di sebelah kanannya itu nggak ada, dia akan tetap munculin datanya. Nah, di sini pasien dokter kita kasih pd on p.id pasien.id pasien ya. Ini primary key dari tabel pasien. Terus foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah ID pasien di tabel pasien dokter. Gitu. Terus kita join juga dengan tabel yang lain, dokter. Kita kasih aliasnya D. Nah, di sini on pd.id dokter. Nah, ID dokter ini dari pasien dokter ya. Kita relasikan ke dokter.id dokter. Ini kalau kita enter, nah ini kosong. Gitu ya. Karena kenapa? Karena data pasien dokter dan juga data pada pasien dokter sama hmm, data dokternya kosong gitu ya. Nah, misalkan kita isi dulu deh. Misalkan kita kan tadi kita udah coba insert ya. Kita misalkan insert di sini dokter, ID-nya 1, nama dokter dokter A, alamat dokter Jalan Setia, misalkan ya, tanggal lahirnya, nomor HP, ini nullable ya, kita bisa kosongkan semua. Nah, terus kita go aja. Oke. Nah, ini dokter ada satu data, terus pasien dokter. Nah, ini juga kita bisa insert ID dokternya itu kita bisa dokter A1 ya atau yang ini bisa juga. Terus ID pasiennya misalnya yang ini gitu ya, waktu periksanya itu di tanggal sekian, resepnya resep obat misalkan. Nah, ini kita bisa go. Nah, di sini udah ada nih pasien dokternya juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita apa namanya? Running lagi gitu ya yang ini. Kita coba sini aja deh biar gampang. Kita hapus, kita hapus, ini kita hapus, kita hapus. Oke, kita coba go. Nah, di sini kan keluar ya datanya. Karena tadi kita nge-show-nya itu adalah nama pasien, terus PD waktu periksa, resep, sama nama dokter. Nah, tadi untuk dokter A itu dia memeriksa pasien Joko Widodo. Resepnya resep obat waktu periksanya tanggal 15 Mei 2026. Nah, kenapa yang muncul cuma ini? Karena kita pakai join gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai left join, itu beda lagi. Gitu ya, misalkan di sini. Jadi dia akan ngeluarin dulu semua data yang ada di tabel pasien. Gitu. Kalau misalkan di tabel yang di joinin itu nggak ada datanya, dia akan tetap munculin datanya. Misalkan ini, kita enter ya, atau kita go. Nah, dia akan memunculkan semua pasiennya. Tapi di sini, kayak waktu periksa, resep, dan nama dokternya ini nol. Karena di tabel relasinya itu nggak ada datanya. Seperti itu. Lalu berikutnya, kita juga bisa kasih relasi ya, maksudnya where gitu. Kita bisa eh, apa namanya tuh kasih kayak kondisi di sini. Tuh, misalkan kita kan tadi left join ya, gitu ya. Atau misalkan join, misalnya kita left join aja. Kita left join, terus di sini kita kasih where gitu ya.
Mmm, misalkan D dot nama dokter itu is not null gitu ya. Nah, kalau tadi kita left join kan itu keluar semua datanya. Kalau sekarang harusnya enggak. Dia cuman ngefilter yang nama dokternya itu enggak kosong alias yang ada datanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Gitu. Jadi yang muncul cuman yang ada nama dokternya aja. Lalu berikutnya kita juga bisa gunakan fungsi matematika gitu ya. Kita bisa gunakan fungsi matematika di em, SQL ini gitu. Salah satu contohnya misalkan select, nah ini count, nah ini tuh ada untuk nge-count eh, apa ya, jumlah berdasarkan kolom yang dipilih gitu ya. Misalkan di sini kita count ID from pasien gitu ya. Kita go di sini, mana? Select count from pasien. Ini. Oh, bukan di tabel pasien itu ID pasien ya, nama tabelnya. Nama ID-nya ya, betul. Jadi di sini juga kita harus samain. Select count ID pasien. Misalkan di sini, nah ini kita bisa lihat jumlah record yang ada di tabel pasien. Jadi ada dua, ya ada dua record gitu. Terus misalkan sum juga bisa ya kita gunakan gitu. Itu kalau sum itu untuk menjumlahkan biasanya. Terus ada juga fungsi string gitu ya. Hmm, Misalkan pengen nge-select gitu ya. Misalkan tadi kita pasien, misalkan kita ganti ya di sini Joko Widodo Maman gitu ya. Misalkan Teguh. Nah, di sini kita misalkan bisa kayak gini. Select all from pasien where misalkan tadi left gitu ya. X-nya itu adalah nama pasien. Terus N-nya itu adalah jumlah karakter, 3 karakter dari kiri ya berarti left. Gitu. Sama dengan mam gitu ya. Kan tadi maman kan. Nah ini bisa kita tadi. Nah di sini keluar yang maman tadi. Terus juga ada fungsi right ataupun mid itu juga sama gitu ya. Intinya yang bedain adalah right itu berarti nanti ngitung dari kanan, kalau mid itu ya nanti dari pertengahan ya gitu. Nah, lalu berikutnya adalah between. Nah, between juga ini kita bisa gunakan ya, misalkan eh select all gitu ya from pasien where misalkan ID pasiennya itu between 1 and 2. Nah, karena data kita cuma ada sebentar ID pasien. Oh, between and 1, kita coba between. Oh, maaf. Select ini ya. Nah, karena kita cuma ada ID pasien 2, ya berarti dua-duanya muncul. Nah, kalau misalkan kita insert lagi, misalkan insert sini nama pasiennya Ujang, alamat pasien, jenis kelaminnya 1, penyakitnya apa, ini bisa teguh aja. Nah, di sini ketika kita between 1 dan 2, ya munculnya yang ini aja, yang ketiga
itu nggak akan muncul. Sebentar. Nah, yang ID 3 itu nggak muncul kenapa? Karena kita filter gitu ya. Si ID-nya between 1 dan 2. Seperti itu. Atau kita juga bisa gunain untuk date gitu ya, between ini. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya juga kita bisa eh, pakai like ya, yang tadi like query from pasien, where misalkan nama pasien itu nama pasien like. Nah, di sini kita pakai eh, persen gini gitu ya. Nah, kalau misalnya persennya di depan, em, apa namanya tuh dia akan nyari istilahnya yang karakter di depannya itu seperti apa yang dicari gitu. Misalkan di sini persen joke gitu ya. Nah, maka yang keluar gitu ya karena eh, nggak ada nih string yang di depannya itu misalnya stringnya apa aja terus diakhiri dengan joke. Kecuali misalkan kita kayak gini. Jadi kita cari string yang depannya joke ke sananya apalah bebas gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul yang Joko Widodo. Ataupun kalau kita mau cari gitu ya depan sama belakangnya, ya kita bisa kayak gini. Gitu. Misalkan kita pengen yang nyari yang Maman, ada nggak ya? Misalkan ya. Sini Nah, ini keluar yang Maman. Terus misalkan cari yang Ujang gitu ya atau misalkan Ja gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai kayak gini gitu. Berikutnya juga kita bisa em, order ya. Kita bisa order si apa namanya tuh si datanya gitu ya. Misalkan orang pasien order by ID pasien. Misalkan ASC, ASC itu berarti naik ya dari 1 sampai seterusnya lah. Ini 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya kita pengen descending, kita tinggal ubah aja gitu, descending. Lalu berikutnya juga hmm, kita bisa grup ya. Misalkan di sini ada alamat pasien yang sama nih. Kita bisa select all from pasien gitu ya, order by ID pasien, terus misalkan group by alamat pasien. Harusnya ini dulu ya, di akhir. Misalkan group group by alamat pasien. Nah, ini jadi nanti dia akan cuma munculin yang eh, alamat pasiennya berbeda aja. Jadi yang ini akan ke grup lah istilahnya gitu. Berikutnya em, kita bisa lakukan juga update ya. Query update, misalkan update pasien set. Nah, ini apa yang mau di set? Misalkan nama pasien. Nama pasien ke misalkan Ujang Baru. Ini karena string, kita tambah ini. Ujang Baru, terus misalkan where. Nah, ini jangan sampai lupa nih where conditionnya gitu ya. Karena kalau misalkan enggak, nanti semua data di tabel itu berubah nama pasiennya jadi Ujang Baru gitu ya. Tapi kan kita nggak mau. Misalkan where ID pasien itu 3 sama dengan 3 kayak gini ya. Kita update. Nah, ini satu row affected. Nah, kalau misalnya kita show em, kita select all gitu ya from pasien, namanya harusnya sudah berubah ya. Jadi Ujang Baru itu untuk query update gitu. Nah, lalu untuk delete juga bisa. Ini sama juga delete gitu ya from pasien where misalkan ID pasien itu sama dengan 3. Yang Ujang Baru tadi kita delete lagi ya. Nah, kalau kita show lagi, ini akan hilang datanya dari sini. Termasuk juga mungkin berikutnya adalah ya paling itu. Ntar ada yang kelewat nggak ya?
tekan menghapus, menciptakan tabel, pengetahuan foreign udah, simulasi insert, select sudah, simulasi select sintak bersyarat sudah, join antar table sudah, fungsi juga tadi sudah dijelaskan, select sintak fungsi string ya, tadi kita pakai left, ini matematika tadi kita pakai count salah satunya, between juga kita sudah, like, order by, group by, simulasi update, dan delete. Ya, mungkin sekian saja untuk videonya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Video ini saya upload untuk kebutuhan tugas dari eh, mata kuliah basis data. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.